Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bupatis berharap bahwa masing-masing kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kita mulai ibadah kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Ku Menang, Ku Menang. Boleh bertepuk tangan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, apapun yang sedang kita lakukan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Dia memberi kita kemenangan. Apalagi dikatakan tadi, Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke surga, memberikan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus. Kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Wajah Berseri. Bisa semua ya? Ada gerakannya, kita pujikan sambil menggerakkan badan kita. Wajah berseri, itulah anak Tuhan. Cinta dan kasih, itulah anak Tuhan. Rajin berbakti, itulah anak Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab. Lagi, wajah berseri, itulah anak Tuhan. Cinta dan kasih, itulah anak Tuhan. Rajin berbakti, itulah anak Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab. Oke, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, masing-masing kita boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mohon pimpinan Tuhan selama sekolah minggu kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami di sepanjang minggu ini. Hari ini kami dapatkan kesehatan, kekuatan yang baik, pemberian Tuhan. Sebentar kami bersama-sama hendak beribadah melalui sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai dengan akhir. Tolong kami supaya kami boleh mempersembahkan pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Firman Tuhan ku dengar. Yesus tolong padaku.
akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anita. Mari Kak Anita, dipersilakan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Anita ajak kita semua untuk berdoa. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami hingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga firman Tuhan pada hari ini Tuhan biarlah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, cerita hari ini tentang Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana tempat mereka berada. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Nah, adik-adik, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti oleh seluruh bangsa yang berkumpul pada saat itu. Sehingga orang-orang pada tercengang. Loh, kok mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Bahasa sehari-hari yang kita pakai. Nah, lalu ada orang-orang yang juga iri. Mereka katakan, jangan-jangan mereka itu mabuk oleh anggur manis. Nah, mereka katakan seperti itu. Lalu Petrus bangun dan mengatakan bahwa orang-orang ini bukan mabuk karena anggur, sebab hari baru pukul 9. Nah, ternyata mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, mereka semua tidak merasa takut ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Mereka tidak lagi merasa takut, tetapi mereka memiliki keberanian. Bahkan mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, adik-adik, roh yang diberikan kepada mereka sama juga seperti yang ada di dalam hati kita masing-masing. Roh yang diberikan 2000 tahun yang lalu tetap sama seperti yang kita miliki saat ini. Roh yang ada di dalam hati kita itu roh yang sama. Jadi kita tidak perlu takut lagi, ya, tetapi kita tetap bersukacita dan terus memberitakan firman Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita terus memberitakan firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, itulah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, maka Roh Kudus memampukan kita untuk terus menjadi anak yang baik, untuk terus menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan mau memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid di dunia, ternyata murid-murid juga merasa ketakutan waktu Tuhan Yesus ditangkap
Tuhan Yesus disiksa, lalu sampai Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid juga ada yang menyangkal Tuhan Yesus. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus ya adik-adik? Nah, yang menyangkal Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Kenapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia takut. Dia takut nanti dia juga ditangkap, disiksa. Tapi setelah Roh Kudus turun, maka dia tidak takut lagi untuk memberitakan Injil tentang Yesus itu. Dia tetap berani dengan semangat dia memberitakan firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita tidak boleh takut, tetapi kita harus punya semangat, punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Oke adik-adik, amin untuk firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita adik-adik, nih yo bisa melihatnya ya. Nah, ayat hafalan kita di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Ayo kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayo sekali lagi kita bacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Nah, adik-adik, jadi kita tidak boleh membuat hati Roh Kudus sedih, tetapi kita harus terus membuat atau terus melakukan perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, semuanya yuk lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu tentang Roh Kudus ya Bapak. Kami bersyukur Engkau memberikan penolong bagi kami, untuk menguatkan kami, memberikan keberanian bagi kami untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati setiap kami anak-anak-Mu juga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar dan takut akan Engkau. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan tolong pulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami di minggu yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, dan diingatkan untuk kita semua supaya kita tidak membuat Roh Kudus yang tinggal di hati kita menjadi sedih karena hidup kita tidak menurut kepada Tuhan. Ya, oke. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hari
kita semua hidup menyukakan hati Tuhan dengan kita mau mengasihi teman-teman kita. Kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh dipimpin Tuhan, memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan kami memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pada hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.